Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan Sihaf Info Tutorial. Kami akan mengabari kepada Anda semua bahwa dampak dari efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Bapak Presiden melalui instruksinya termasuk merambah sampai ke dunia pendidikan kita ya. Dilansir dari Kenusra bahwa anggaran pendidikan dipangkas termasuk beasiswa, tunjangan guru dan lainnya. Begini rincian dan dampaknya. Ini judulnya Bapak Ibu ya. Sekarang saya akan coba bacakan seperti apa beritanya ya. Sejumlah anggaran pendidikan mengalami pemangkasan sebagai bagian dari efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen terkena pemangkasan sebesar 8 triliun rupiah, kini giliran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendiksaintex yang harus berhemat hingga 14 triliun rupiah. Pemangkasan ini merupakan dampak dari instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 2025 yang mewajibkan efisiensi belanja APBN 2025 senilai 306,7 triliun rupiah. Pemangkasan anggaran Kemendikdasmen sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah mendapatkan tambahan APBN sebesar 33,5 triliun rupiah. Namun setelah pemangkasan sebesar 23,95% atau 8,03 triliun, anggaran yang tersisa hanya 25 triliun, Bapak Ibu. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, pemangkasan ini tidak akan mengganggu program strategis seperti bantuan operasional sekolah atau BOS, program Indonesia Pintar PIP, dan tunjangan sertifikasi guru. Namun, berbagai pos belanja terkena pemangkasan termasuk alat tulis kantor 90%, percetakan dan souvenir 75,9%, sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3%, perjalanan dinas 53,9%, instruktur 34,3%, bantuan pemerintah 16,7%. Pemangkasan anggaran Kemendiksaintek yang sebelumnya memiliki pagu anggaran 56,6 triliun harus mengalami pemangkasan sebesar 14,3 triliun. Nah, sejumlah pos yang terdampak antara lain tunjangan dosen non PNS turun menjadi 676 miliar rupiah. Beasiswa KIP kuliah turun menjadi 1,3 triliun rupiah. Program sekolah unggulan Garuda turun 1,2 triliun rupiah. Bantuan operasional perguruan tinggi negeri BOPTN turun menjadi 3 triliun rupiah. Namun, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro memastikan bahwa anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai tetap utuh. Nah, terus apa dampak dari pemangkasan anggaran pendidikan ini, Bapak Ibu? Menurut Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, ia menyayangkan ya dampak adanya pemangkasan anggaran terutama di sektor pendidikan ini. Langkah ini tentu sangat disayangkan mengingat banyaknya tantangan yang masih dihadapi sektor pendidikan di Indonesia. Nah, kemudian pengurangan anggaran pendidikan akan membawa dampak yang sangat luas dan serius bagi masa depan bangsa, kata Ubaid dalam keterangan resminya pada Rabu 12 Februari 2025 yang lalu. Jadi pemangkasan ini dapat berdampak negatif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Nah, berikut 5 dampak yang mungkin terjadi ketika hal ini akan berjalan ke depannya ya. 1. Penurunan kualitas pendidikan. Berkurangnya dana dapat mempengaruhi kualitas tenaga pendidik, fasilitas dan akses terhadap sumber belajar. Kedua, bertambahnya angka putus sekolah. Nah, pemotongan anggaran beasiswa bisa membuat siswa dari keluarga kurang mampu akan kesulitan menjalankan atau melanjutkan pendidikan mereka. Yang ketiga, sulitnya akses pendidikan di daerah. Karena minimnya anggaran dapat memperlambat pembangunan sekolah di daerah terpencil.
Kemudian yang keempat, pemecatan guru honorer secara massal. Jika pemotongan anggaran berdampak pada tunjangan guru, pemecatan guru honorer berpotensi kembali terjadi. Ya, kemudian yang kelima, ketimpangan tiga pendidikan. Pemotongan beasiswa dan subsidi akan memperlebar kesejahteraan. Pemotongan beasiswa dan subsidi akan memperlebar kesenjangan pendidikan antara siswa miskin dan kaya. Dengan demikian, JPPI mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pemangkasan ini, mengingat pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Beberapa rekomendasi yang diajukan JPPI antara lain menjaga mandatory spending minimal 20% dari APBN untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4. Nah, memastikan program pendidikan prioritas seperti BOS, PIP, dan beasiswa tetap berjalan tanpa gangguan. Mengalokasikan anggaran pendidikan secara lebih efisien dan transparan tanpa mengorbankan hak dasar pelajar dan tenaga pendidik. Kemudian mengoptimalkan dana CSR dari perusahaan besar untuk menutupi kekurangan anggaran di sektor pendidikan. Meningkatnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Kemudian pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Pemerintah harus lebih memperhatikan nasib anak-anak yang tidak sekolah, guru honorer yang belum sejahtera, serta biaya pendidikan yang semakin mahal, tegas Ubaid Matraji. Dengan situasi ini, diharapkan ada dialog yang lebih lanjut antara pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan pendidikan, guna untuk mencari solusi terbaik bagi masa depan pendidikan bangsa Indonesia ini. Nah, jadi dengan adanya pemangkasan anggaran ini, Bapak Ibu, di bidang pendidikan ini, justru akan sangat berpotensi akan mengurangi mutu daripada pendidikan kita ke depannya, Bapak Ibu. Yang walaupun ini berlaku singkat ya, tapi dampak dari kekurangan dana ini justru akan memberikan dampak besar kepada perkembangan pendidikan kita ke depannya, Bapak Ibu. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.